Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianita Ramadhani dengan NIM 21108510005. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Soft Power Korea Selatan melalui Korean Beauty Studi pada Miss Glam Kota Padang. Langsung saja masuk bab 1, yaitu adanya pendahuluan, di mana latar belakang penelitian ini diawali dengan fenomena budaya asing yang semakin mudah diakses dan mempengaruhi masyarakat, baik itu melalui musik maupun drama. Nah, salah satu istilah yang muncul yaitu Korean Wave. Korean Wave ini merujuk pada fenomena global penyebaran budaya populer Korea Selatan ke berbagai negara di dunia, salah satunya Indonesia. Istilah inilah muncul pada Tiongkok pada tahun 1990-an sebagai respon terhadap meningkatnya popularitas drama di televisi Korea di kawasan Asia Timur dan di Indonesia. Setelah itu, hadirlah salah satu aspek dari Korean Wave itu yaitu Korean Beauty, di mana Korean Beauty ini merupakan salah satu fenomena yang muncul sebagai bagian dari Korean Wave. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa Korean Wave ini mampu mengelola konsumsi di tingkat global dan pemerintah Korea Selatan ini memanfaatkan tren ini menjadikan Korean Beauty ini sebagai strategi soft power mereka. Nah, lanjut, fenomena boomingnya produk Korean Beauty ini menjadi sorotan pada tahun 2024 itu meningkatnya ekspor produk Korea dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di Indonesia minat terhadap produk Korean Beauty ini mengalami lonjakan setinggi 59,8%, hampir dua kali lipat dari tahun 2021. Nah, salah satu faktor utama yang mendorong tren Korean Beauty ini ya dari budaya pengaruh Korea seperti Korean drama, Korean pop, dan lain-lainnya. Nah, banyak konsumen Indonesia yang tertarik menggunakan produk dari Korean Beauty ini karena mereka melihat artis Korea yang bening, yang kulitnya tampak sehat, sehingga mereka memunculkan persepsi bahwa produk Korean itu bagus, sehingga mereka tertarik untuk meniru aktor-aktor Korea melalui uh, fenomena Korean Wave seperti Korean drama tadi. Nah, banyak yang telah menjadi sorotan seperti beberapa film drama itu menampilkan beberapa produk Korean Beauty. Dari itulah mereka bisa melihat bahwa Korean Beauty ini mampu mempengaruhi masyarakat di Indonesia, terutama di Kota Padang, melalui pameran-pameran, melalui event-event atau eh, lainnya. Di Kota Padang, salah satu toko yang menjual kosmetik Korean Beauty ini yaitu Miss Glam, di mana Miss Glam ini menjual beberapa produk lokal dan juga menjual produk Korean Beauty ini. Miss Glam ini menjadi salah satu contoh bagaimana soft power itu bekerja di tingkat lokal, terutama dalam membentuk perilaku konsumen di Kota Padang. Nah, penelitian ini akan menganalisis bagaimana sih uh, soft power Korea itu melalui produk kecantikan berpengaruh terhadap konsumen Miss Glam. Nah, serta bagaimana sih toko ini bisa menyebarkan tren Korea di Kota Padang gitu. Nah, Korea Selatan itu kan sudah menjadi kiblat kecantikan global, terutama melalui fenomena Korean Beauty yang mampu mempengaruhi masyarakat. Mereka cenderung menilai kecantikan itu tidak hanya dari tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga inner beauty yang mencakup kualitas diri serta aura positifnya. Maka dari itu peneliti peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sih soft powernya melalui Korean Beauty. Nah, sebelumnya, argumen-argumen terdahulu itu mayoritas mereka hanya berfokus pada pemasaran, konsumsi,
tren budaya populer tanpa menggali lebih dalam gimana sih dimensi eh, soft powernya itu dengan menggunakan konsep 3B yaitu beauty, brilliance, and benignity. Lanjut, apa sih rumusan masalah dari penelitian ini? Perumusan masalah itu popularitas Korean beauty ini didorong oleh berbagai faktor seperti drama Korea, musik, K-pop, serta kolaborasi dengan influencer dan selebriti lokal yang mampu mempercepat produk Korean beauty ini di pasar global. Nah, salah satu tempat di Kota Padang yaitu Miss Glam untuk mendistribusikan produk-produk Korean Beauty tersebut. Nah, lalu apa sih pertanyaan penelitiannya? Pertanyaan penelitiannya dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi mengangkat sebuah pertanyaan yaitu bagaimana soft power Korea Selatan pada konsumen Korean Beauty di Miss Glam Kota Padang. Lanjut, adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis bagaimana soft power yang diwakili oleh eh, budaya produk kecantikan Korea itu mempengaruhi keputusan konsumen di Miss Glam Kota Padang melalui konsep 3B yang beauty, brilliance, and benignity. Adapun manfaat penelitian itu secara akademis yaitu dapat memberikan wawasan dalam bidang hubungan internasional khususnya mengenai pengaruh soft power melalui budaya populer seperti Korean Beauty ini. Lalu manfaat praktisnya yaitu semoga hasil penelitian ini dapat membantu kepentingan termasuk pelaku industri kecantikan pemasaran untuk mempengaruhi preferensi konsumen Indonesia terhadap produk Korean Beauty serta strategi yang efektif untuk mempengaruhi kebutuhan produk tersebut. Adapun tinjauan yang dipakai peneliti yaitu yang pertama adanya the influence of beauty influence and the Korean Wave regarding product purchase discussion Korean Wave yang ditulis oleh Amelia Febriani. Yang kedua yaitu pengaruh Korean Wave sebagai diplomasi budaya Korea Selatan terhadap peningkatan industri kosmetik di Indonesia yang ditulis oleh Fadiatun Nabilah. Yang ketiga, adanya pengaruh country image dan beauty vlogger review terhadap purchase intention konsumen kosmetik Korea yang ditulis oleh Irma Kurniasari. Yang keempat yaitu peneliti menggunakan tinjauan pustaka pengaruh Hallyu bagi Korea Selatan dalam hubungan bilateral Korea Selatan Indonesia yang ditulis oleh Davi Habzillah. Yang terakhir yaitu pengaruh Korean Wave terhadap maraknya produk dan tren kosmetik Korea Selatan di Indonesia pada periode 2017 sampai 2020 yang ditulis oleh Mutmainah. Lanjut eh, kepada kerangka konseptual, di mana eh, konsep yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan konsep Alexander Fuving. Nah, sebelumnya konsep soft power yang pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Nye itu pada tahun 1980-an, di mana eh, konsep ini hadir sebagai kemampuan atau hasrat untuk mempengaruhi pihak lain tanpa paksaan, tapi dengan cara sukarela. Nah, sejak saat itulah konsepnya ini menekankan pada mempengaruhi orang lain itu kayak melalui daya tarik, seringkali melalui budaya, nilai, tetapi tidak melalui paksaan. Namun, dengan perkembangan zaman, disitulah muncul Alexander Fuving mengeluarkan beberapa aspek seperti beauty, keindahan, brilliance, benignity. Itu dikenal dengan konsep 3B, di mana beauty ini mewakili daya tarik estetika, brilliance itu menandakan kompetensi dan inovasinya, and benignity itu kebaikannya. Nah, adapun aspek dari beauty itu ada resonansi norma dan tujuan bersama, ada daya tarik budaya, ada citra positif, begitupun dengan brilliance, ada kekuatan militer, ada ekonomi kaya dan dinamis, ada budaya yang kaya dan menarik, serta keberhasilan teknologinya. Begitu juga dengan benignity, ada beberapa aspek seperti kebaikan dan kemurahan hati terhadap orang lain, ada juga pengertian dan penghormatan terhadap kepentingan orang lain, ada perilaku yang tidak mengancam. Lanjut kepada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun batasan penelitiannya itu minimal 1 tahun terakhir. Batas wilayah penelitian ini Misgram Kota Padang.
Adapun unit analisis pada penelitian ini menggunakan yaitu soft power Korea Selatan melalui Korean Beauty. Sedangkan unit ekspansinya itu kepentingan strategis Korea Selatan. Nah, teknik analisis data ini ada reduksi data, penyajian hasil data, serta kesimpulan. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara di lapangan. Lanjut, masuk ke sistematika penulisan, di mana bab satu pendahuluan itu Korean Beauty sebagai alat soft power Korea Selatan. Yang bab duanya itu, bab tiganya ada Korean Beauty dan konsumennya di Misglam Kota Padang. Yang bab empatnya analisis soft power konsumen Korean Beauty di Misglam Kota Padang. Dan bab limanya itu penutup adanya kesimpulan. Lanjut kita ke bab 2. Bab 2 ini Korean Beauty sebagai alat soft power Korea Selatan. Masuk itu di 2.1 ada soft power Korea Selatan. Kalau dilihat dari segi soft power dalam diplomasi budaya, soft power ini memegang peran konsep penting dalam penelitian hubungan internasional yang diperkenalkan oleh Joseph Nye pada tahun 1980-an, di mana Nye ini mendefinisikan soft power itu sebagai mempengaruhi perilaku negara lain atau mempengaruhi orang lain itu tanpa paksaan, tetapi melalui daya tarik budaya seperti nilai-nilai serta eh, kebijakan lainnya. Di mana diplomasi budaya Korea Selatan ini tidak lepas dari strategi yang melibatkan pemerintah, aktor swasta, di mana pemerintah Korea Selatan itu melalui lembaga COFIS atau KTO atau MCST aktif dalam mendukung promosi budaya Korea ke luar negeri. Kalau dilihat dari strategi Korea Selatan dalam menerapkan soft power-nya itu, mereka tidak hanya sekedar mempromosikan kebudayaan, tetapi dirancang secara sistematis sebagai bagian dari diplomasi publik. Nah, salah satu strategi utama Korea Selatan dalam menerapkan soft power yaitu melalui diplomasi budaya atau cultural diplomasi. Pemerintah Korea Selatan ini aktif dalam mempromosikan berbagai elemen budaya populer seperti Korean drama, Korean pop, kuliner, hingga kosmetik Korean beauty ini. Nah, Korean drama ini menjadi alat penyebaran budaya. Salah satunya yaitu mempromosikan Korean beauty itu melalui aktor-aktor pemain Korean drama tersebut. Nah, pemerintah Korea Selatan juga memanfaatkan media sosial sebagai media utama dalam strategi soft power-nya melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan berbagai konten budaya yang didistribusikan secara masif, menjangkau kalangan muda yang menjadi target promosi budayanya itu. Yang kedua, adanya Korean Wave sebagai instrumen soft power. Perkembangan Korean Wave di Indonesia ini dapat ditelusuri pada akhir dekade 1990-an ketika drama Korea mulai menembus pasar internasional, khususnya di Tiongkok atau Jepang. Nah, salah satu penting dalam sejarah awal Korean Wave inilah berhasil pada drama yang awalnya Winter Sonata yang mampu memikat eh, menjadi ikon penyebaran budaya Korea di luar negeri. Seiring berjalannya waktu, sampai saat ini cakupan Korean Wave ini meluas, mulai dari K-pop, kuliner, Korean food, fashion, hingga produk kecantikan. Nah, melalui daya tarik budaya inilah, eh, populer Korea Selatan ini mengintegrasikan nilai budaya dengan aktivitas ekonominya. Lanjut yaitu 2.3 Korean Beauty dalam sudut pandang Korean Wave. Nah, dilihat dari aspek peran Korean Beauty dalam menunjang soft power Korea Selatan. Korea Selatan ini aktif menggunakan Korean Beauty untuk memperluas pengaruh budayanya melalui berbagai lembaga seperti Korea Trade Investment Promotion Agency, Korea Foundation for International Cultural Exchange atau KOFIS, serta kampanye brand-brand Korea gitu telah berupaya mempromosikan produk-produknya sebagai bagian dari citra nasional yang modern. Nah,
Upaya ini tidak hanya mendorong ekspor produk kecantikan, tetapi memperkenalkan nilai-nilai budaya Korea seperti standar kecantikan, perawatan diri, dan pentingnya eh, citra personal kehidupan sosial. Nah, kehadiran Korean Beauty di pasar global ini, terutama di Indonesia, telah menciptakan ruang baru bagi Korea Selatan untuk memperkuat pengaruhnya, eh, pengaruh budayanya masuk ke Indonesia. Nah, melalui popularitas produk-produk Korean Beauty ini seperti masker, serum, cushion, menyisipkan elemen-elemen budaya yang wajah cantik, estetik, seperti orang-orang Korea. Nah, ini secara langsung mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Korea Selatan sebagai negara yang maju, negara yang mempunyai teknologi yang tinggi. Nah, lanjut ke bab 3 yaitu Korean Beauty dan konsumennya di Miss Glam Kota Padang. Nah, pada poin ini akan dibahas tentang Korean Beauty sebagai salah satu instrumen soft power Korea yang hadir di tingkat lokal, contohnya itu di Miss Glam Kota Padang. Masuk saja, itu di titik 3.1 yaitu perkembangan Korean Beauty. Nah, awal mula industri Korean Beauty ini dikenal dengan istilah K-beauty atau Korean beauty yang menjadi sektor budaya Korea Selatan yang berkembang secara signifikan sebagai bagian dari strategi diplomasi soft power negara tersebut. Di mana keberhasilan industri Korean beauty ini didorong oleh sinergi kuat antara sektor swasta dan pemerintah sehingga pemerintah Korea Selatan bisa menyediakan platform promosi di berbagai pameran internasional dan melakukan negosiasi untuk perdagangan membuka pasar ekspor melalui media sosial dan kanal digital. Ia berhasil menyebarkan citra modern Korea Selatan. Nah, adapun citra Korea melalui produk kecantikan itu mereka telah menjadi salah satu representasi budaya yang menonjol dari Korean Wave secara signifikan berkontribusi terhadap pembentukan citra Korea Selatan di mata dunia. Nah, produk-produk ini tidak hanya eh, sebagai komoditas komersil, tetapi juga sebagai media penyebar nilai budaya estetik dan gaya hidup Korea yang kemudian diterima dan diadaptasi oleh konsumen di Indonesia, salah satunya di Kota Padang. Lanjut, yaitu Korean Beauty dan konsumennya di Miss Glam Kota Padang. Nah, mengenai Korean Beauty dalam konteks soft power menjadi relevan dan signifikan menunjukkan bagaimana elemen budaya yang tampak sederhana seperti produk kecantikan mampu menjadi instrumen diplomasi yang efektif dalam membangun pengaruh global. Nah, dengan adanya konsep 3B dari Fufing ini memperkaya analisis karena menjelaskan bagaimana soft power tidak hanya soal konten budaya, tapi bagaimana konten itu dikemas, disebarkan, dan diterima sebagai sesuatu yang menginspirasi. Nah, alasan dimunculkannya konsep Fufing inilah supaya lebih rinci dibandingkan dengan teori soft power-nya yang sebelumnya. Dengan menguraikan bagaimana sih elemen-elemen beauty, brilliance, and benignity. Yang ketiga yaitu respon konsumen terhadap Korean Beauty di Kota Padang. Nah, fenomena Korean Wave tadi tidak hanya memberi pengaruh besar terhadap aspek hiburan budaya populer, tetapi berhasil membentuk preferensi konsumen, terutama ya ini di dalam bidang kecantikan. Di mana eh, salah satu di Kota Padang itu terdapat Miss Glam yang menjadi pilihan utama bagi konsumen untuk membeli produk karena kualitas atau citranya yang yang seperti ala-ala Korea membuat mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, karena berbagai faktor seperti budaya Korea tadi tersebut, preferensi terhadap produk Korean beauty ini tidak bisa dilepaskan pada kekuatan citra yang dibangun melalui diplomasi budaya Korea Selatan. Strategi soft power Korea Selatan melalui penyebaran budaya populer seperti K-pop K-drama tadi lebih menciptakan efek domino terhadap peningkatan permintaan produk-produk Korea.
pada produk Korean Beauty ini. Lanjut masuk ke bab 4, yaitu eh, akan menggali bagaimana sih analisis soft power konsumen Korean Beauty di Miss Glam Kota Padang. Yang pertama yaitu daya tarik budaya. Setelah peneliti turun ke lapangan berdasarkan hasil wawancara yang dianalisis oleh penulis, menegaskan bahwa pengaruh budaya Korea dalam K-drama dan K-pop ini berhasil menciptakan dan persepsi positif terhadap produk Korean Beauty di Kota Padang. Nah, konsumen tidak hanya mengadopsi produk, tetapi mereka juga mengadopsi nilai-nilai yang terdapat pada uh, Korea Selatan itu. Nah, pada hasil wawancara tersebut menunjukkan pengaruh kuat budaya Korea ini, khususnya Korean drama dan K-pop ini, uh, terhadap minat konsumen Miss dalam Kota Padang memiliki beberapa beberapa hasil seperti terdapatnya dua dimensi makna kecantikan seperti inner beauty dan outer beauty. Yang kedua yaitu inovasi teknologi dan kualitas produk, di mana kualitas produk dan inovasi teknologi Korea Selatan ini memang bagus sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh konsumen. Nah, produk Korean Beauty dibandingkan produk lokal lebih bagus hasilnya produk Korean Beauty karena mereka memiliki inovasi teknologi yang bagus. Nah, salah satu responden saya menilai bahwa keberadaan Miss Glam ini menjadi distributor resmi sebagai citra positif di pasar lokal. Nah, keaslian produk, informasi produk yang lengkap membuat konsumen lebih nyaman dibandingkan beberapa produk lokal. Yang ketiga yaitu perilaku konsumtif dan aspek ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara kemarin, Miss Glam ini dianggap sebagai simbol gaya hidup modern karena mereka hanya bisa dijangkau oleh eh, kelas menengah atas dengan harga yang mahal. Tetapi ada juga basic skincare yang dikeluarkan oleh Korean Beauty ini sehingga masyarakat kalangan menengah ke bawah bisa membelinya juga. Nah, eh, ternyata pendapatan konsumen ini bisa mempengaruhi pembelian terhadap produk. Seperti kalau mereka berpenghasilan menengah ke atas bisa membeli produk yang lebih mahal dengan hasil yang lebih bagus karena dengan inovasi dan teknologinya yang tinggi tadi membuat mereka memiliki harga yang mahal. Empat, yaitu kepedulian dan penyesuaian produk. Di mana eh, produk Korea ini mampu menyesuaikan dengan iklim yang ada di Indonesia ini, salah satunya Kota Padang. Beberapa produk telah menyesuaikan set dan formula untuk kulit sawo matang, dan kondisi tropis mendapat apresiasi lebih tinggi dibandingkan produk yang kurang cocok. Namun, perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh faktor eksternal tetap menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pembeli. Nah, dengan demikian, kepedulian dalam penyesuaian produk inilah mampu menjadi daya tarik konsumen untuk membeli produk Korean Beauty karena ada beberapa shade yang mampu menyesuaikan karakteristik kulit mereka sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Yang kelima yaitu kepercayaan dan pengaruh sosial. Nah, dari temuan hasil di lapangan, penulis eh, menganalisis bahwa kepercayaan dari pengaruh sosial seperti kayak loyalitas konsumen Korean Beauty di Miss Glam Kota Padang, antara kualitas produk, keaslian, serta dukungan dari influencer mempromosikannya itu menjadi memberikan kesadaran bahwa ini yang cocok buat kulit kita, ini yang cocok buat kebutuhan kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan produk pemasaran Korean Beauty ini tidak hanya bergantung pada produk itu sendiri, tetapi juga pada hubungan melalui kepercayaan dari influencer, interaksi sosial. Nah, oleh karena itu, pengembangan kepercayaan dan pengaruh sosial ini menjadi eh, tidak penting dalam menjaga keinginan dan pertumbuhan bisnis
Miss Glam tersebut. Dan terakhir yaitu kesimpulannya. Soft power Korea Selatan ini mempengaruhi konsumen Korean beauty di Miss Glam Kota Padang melalui budaya populer seperti Korean drama, Korean K-pop, fashion, Korean food, dan Korean beauty. Soft power ini tidak hanya membangun daya tarik produk, tapi mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia dalam meniru Korea Selatan. Perilaku konsumtif juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang modern, serta adanya pengaruh dari aktor-aktor drama yang membuat mereka menjadi tertarik untuk memakai produk Korean Beauty karena salah satu inovasi yang unggul dibandingkan produk lokal, makanya mereka tertarik untuk menggunakan Korean Beauty ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.